Shalom. Hakim-Hakim pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Seperti biasa kita akan baca secara bersama-sama. Perlahan-lahan setelah saya baca judul perikopnya. Demikian firman Tuhan, lahirnya Simson 1, 2, 3 ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kita langsung ke ayat yang ke-12, saudara. 1, 2, 3 iya. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Ayat 13. Jawab malaikat itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Ayat 14. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita mau belajar dulu sebuah kehidupan dari kehidupan Simson ini. Tentu saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak asing dengan cerita Simson. Pasti Bapak Ibu udah berpikir begini, nanti paling akhirnya juga dia mati. Gitu lah ya saudara ya. Karena apa? Karena memang begitu akhir ceritanya. Nah cuman yang saya mau ajak kita berpikir seperti ini. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar bahwa ada seseorang yang lahir ke dunia ini, kelahirannya itu direncanakan Tuhan, kemudian orang itu diurapi Tuhan, dipilih Tuhan untuk melakukan misi Tuhan di dunia ini, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian? Kalau saya berpikirnya begini, orang itu pasti hebat, orang itu pasti sukses, orang itu pasti sertai Tuhan, pokoknya kehidupan orang itu serba oke. Karena apa? Yang merencanakan kelahirannya pun Tuhan. Tetapi apakah demikian dengan kehidupan Simson? Tidak. Dia direncanakan Tuhan? Iya. Karena tadi pembacaan kita berkata demikian. Bahkan istri Manoah itu seorang yang mandul. Betul? Mandul. Artinya tidak ada kemungkinan untuk melahirkan seorang anak. Tapi kemudian Tuhan menampakkan diri melalui malaikatnya kepada istri Manoah ini dan menyatakan, memang engkau mandul, tapi aku akan memberikan seorang anak laki-laki di tengah keluarga ini. Dan sejak itu akan dimulai penyelamatan di bangsa Israel. Kalau di ayat pertama tadi kita baca, karena orang Israel itu melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka orang Filistin selama 40 tahun. Nah tapi saat ini Tuhan berkata akan dimulai penyelamatan. Melalui siapa? Melalui anak yang akan lahir itu. Siapa? Simson. Melalui rahim seorang ibu yang mandul.
Artinya kehadiran Simson ini di tengah-tengah keluarga itu, bahkan di dunia ini, wah itu mujizat saudara. Simson lahir di tengah-tengah kemustahilan sebenarnya. Kelahirannya aja mujizat. Dan diperlengkapi dengan kuasa Tuhan karena apa? Karena ada misinya Tuhan yang harus dikerjakan Simson di tengah-tengah bangsa Israel. Apa itu? Menyelamatkan bangsa itu dari tangan musuh-musuh mereka. Dan kalau kita baca terus ceritanya betul, Roh Tuhan bekerja atas manusia ini. Sehingga Simson ini menjadi seorang pria yang begitu luar biasa, kuat saudara. Ada kuasa yang adikudrati dalam dirinya, dan memang secara fisik juga dia teruji kekuatannya. Sampai suatu waktu dia bisa merobek-robek singa, mengalahkan singa dengan tanpa pakai alat apa-apa, dengan tangan kosong saja. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa Tuhan yang membukan dia. Tapi apakah orang yang direncanakan Tuhan ini kehadirannya di dunia, yang diurapi Tuhan ini, di mana Tuhan juga menaruh pekerjaannya atas Simson ini, lalu hidupnya jadi serba lurus-lurus? Jadi serba lempang aja begitu? Tidak. Justru selama hidupnya Simson ini yang kehadirannya direncanakan Tuhan, disertai diurapi Tuhan, selama hidupnya dia kacau. Itu sebabnya kalau saudara lihat di warta, saudara lihat juga ya di poster yang saya buat di Facebook, tema renungan kita pagi ini, mengapa hidup ini menjadi kacau? Apakah saudara pernah berpikir hal yang sama? Saudara berpikir, kenapa hidup saya ini jadi kacau ya? Kenapa situasi dalam keluarga saya ini jadi kacau? Kenapa suasana di dalam pekerjaan saya jadi kacau? Ada apa kira-kira? Kenapa hidup Simson yang direncanakan Tuhan ini jadi kacau? Ada apa ini? Sehingga kalau saudara baca nanti dalam perjalanan kehidupannya, hampir saban hari aja dibikin masalah kerjanya. Padahal orang dipilih Tuhan, orang diurapi Tuhan, dan orang yang dipercayakan Tuhan untuk menuntaskan misi Allah di dunia ini. Tapi dia bikin kekacauan terus. Dan itu membuat hidupnya kacau. Kita akan lihat saudara, ya, ada beberapa hal yang kita mau pelajari dari kehidupan Simson ini. Tentu kita belajar ini tujuannya bukan supaya hidup saudara kacau, tapi siapa tahu saudara sedang melihat atau sedang terjebak di dalam hal-hal yang dilakukan oleh Simson, sehingga kehidupan saudara masuk dalam kekacauan. Nah, kita berubah, itu maksudnya. Karena ternyata orang yang dipilih Tuhan sendiri, orang yang sejak masa mau lahir di dunia ini pun Tuhan yang merencanakannya, itu tidak jaminan membuat hidup seseorang lalu beres-beres saja, tidak. Kita belajar dari Simson. Yang pertama kita lihat, Simson ini tidak mau belajar dari kesalahan. Penyebab utama atau yang pertama di dalam kehidupan Simson ini, kenapa kehidupannya menuai kekacauan terus, yaitu tidak mau belajar dari kesalahan. Saudaraku, Simson ini mempunyai dua kelemahan besar dalam hidupnya. Dan dia hampir tidak pernah, jangan hampirlah, dia tidak pernah mencoba untuk menanggulanginya, mengendalikannya atau memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Dia tidak pernah. Yang pertama, Simson ini adalah orang yang cepat marah. Nanti saudara lihat di dalam pasal 14 dimulai, dan juga pasal 15 ayat 3 sampai 5. Simson ini pribadi yang gampang sekali tersulut amarahnya, dan itu biasanya disertai dengan dendam, sakit hati. Atau coba kita lihat yuk di pasal 15 yuk saudara. Ini salah satu contoh, nanti di ayat-ayat berikutnya, di pasal-pasal berikutnya saudara bisa lihat. Pasal 15 mulai ayat 3 dikatakan demikian.
Lalu kata Simson kepadanya, sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka. Ayat 4. Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya lah obor itu, dan dilepaskannya anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai, dan kebun-kebun pohon zaitun. Dan nanti saudara baca seterusnya. Ada berulang-ulang Simson ini mengalami kekacauan karena dia mudah sekali tersulut amarahnya. Orangnya temperamenan, saudara. Minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, tidak seorang pun senang dan suka berteman dengan orang yang sebentar-sebentar marah. Apalagi disertai dengan kepahitan, sakit hati, kebencian, dendam. Simson ini terlibat di sana. Bukan hanya kali ini, tapi sering sekali dia terlibat di sana. Dan dia tidak pernah berusaha memperbaiki itu. Dia tidak pernah belajar dari sana, dari kesalahan-kesalahan itu. Kemudian yang kedua, saudaraku, kelemahan yang kedua dalam kehidupan Simson ini, memiliki hasrat fisik atau kedagingan yang tidak terkendalikan. Saudara tahu, kejatuhan Simson ini yaitu lawan jenis, perempuan. Dan terakhir juga sampai dia mengakhiri hidupnya, dia jatuh di tangan Tante Delila. Apakah itu kali yang pertama? Tidak. Nanti baca di pasal-pasal ini, dari 13 sampai 16, Bapak Ibu akan temukan dia ketemu dengan orang sundal, main dengan orang sundal. Siapa manusia ini? Orang dipilih Tuhan. Siapa manusia ini? Orang yang direncanakan kelahirannya ke dunia ini oleh Tuhan. Siapa manusia ini? Orang yang diurapi Tuhan dari sejak kandungan. Tapi dia punya kelemahan besar yang kedua. Hawa nafsu kedagingannya yang tak terkendali, dan pada akhirnya dia jatuh berantakan tunggang langgang di sana. Bahkan ketika dia marah-marah sama orang Filistin ini sampai membakar kebun gandum mereka, itu gara-gara perempuan juga. Kan saudara lihat. Jadi saudaraku, dua hal ini, kelemahan yang benar-benar kalau menurut saya sih disadari, tapi tidak pernah dia mau belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Dia selalu menganggap aja bahwa dirinya yang benar. Dari mana kita tahu? Nanti saudara baca di situ, dari argumen-argumennya yang mempertahankan perbuatannya itu, bahwa seolah-olah perbuatannya itu benar dan dia tidak pernah salah. Nah, saudara tahu, itulah yang membuat dia terjebak di dalam kekacauan kehidupannya. Apa itu? Tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Saudara, kalau kita berbicara kesalahan, semua kita pasti pernah salah, betul ya? Tapi sangat bijak kalau kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau saya dulu waktu masih SLTA, ada sebuah semboyan bagi kita, karena saya di keguruan saudara ya, dikatakan demikian. Pengalaman itu maha guru. Pengalaman maha guru, baik hal positif maupun negatif. Karena kadang-kadang itu kita tidak temukan di ruang belajar. Kita tidak temukan itu di bangku kuliah. Karena berbicara pengalaman, dan itu mahal sekali harganya. Maha guru. Kalau kita mau belajar dari situ, saudaraku, saya percaya hidup kita akan
diubah oleh Tuhan. Jadi poin pertama, kenapa kehidupan Simson ini yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan ini, yang direncanakan Tuhan kehadirannya, yang diberikan Tuhan misi kepada dia di dunia ini. Kenapa hidupnya kacau? Karena dia tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan dilakukan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, pergaulan dan komunitas yang salah. Pergaulan dan komunitas yang salah. Di dalam pasal 15 ayat 1 dikatakan demikian. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, aku mau ke kamar mendapatkan istriku. Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Itu di dalam pasal 15. Pasal 14 berkata demikian, ayat 1. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Simson ini orang Israel, tapi tempat mainnya orang Filistin. Nanti saudara baca. Dia ini dari keturunan suku Dan, tapi hari-harinya selalu di kelompok orang Filistin yang merupakan sebenarnya musuh orang Israel. Di mana orang-orang ini tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup. Di sana dia bermain. Nanti kalau saudara dikit-dikit ke Filistin, dikit-dikit ke Filistin. Bahkan ketika dia mau dapat istri pun pulang dari sana, bicara sama ayah dan ibunya, dia berkata, aku melihat seorang wanita di sana, hatiku tertarik. Ayo kita lamar dia. Bapaknya bilang begini, enak. Apakah tidak ada seorang wanita di antara kaum kita yang bisa kamu nikahi di Israel ini? Tapi Simson bilang begini, tapi hatiku udah tertarik sama dia. Karena apa? Pergaulannya ada di sana. Dia membangun komunitasnya di sana. Dan saudara tahu, akhirnya pergaulan dan komunitasnya itu ikut membentuk kepribadian dia. Kalau saudara baca tulisan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya saudaraku, pergaulan saudara itu menentukan, akan ikut menentukan kepribadian saudara, akan ikut mempengaruhi mental saudara, akan ikut membentuk jiwa saudara. Kalau saudara salah memilih komunitas, kalau saudara salah bergaul, ya lama-lama saudara pasti begitu. Ingat ini konteksnya bergaul loh ya. Artinya di mana kita memiliki hubungan-hubungan dekat di sana. Komunitasnya. Karena mereka akan memberikan kontribusi kepada kita. Bagaimana cara kita hidup. Dan itulah yang terjadi kepada Simson. Sehari-harinya dia bergaul dengan orang Filistin atau banyak dia bergaul di sana. Adalah orang yang tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Ya pasti gaya hidupnya dipengaruhi oleh mereka. Nanti di poin ketiga kita lihat bahwa orang ini sekalipun dia orang pilihan Tuhan yang direncanakan Tuhan, tapi orang ini hampir tidak pernah menghormati Tuhan. Karena apa? Dia bergaul di lingkungan orang-orang yang tidak menghormati Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara mau kehidupannya itu tidak kacau, saudara harus bijak dalam menentukan pergaulan saudara. Saudara harus bijak menentukan komunitas saudara. Caranya gampang.
Caranya mudah sekali. Yang bisa kita jadikan sebagai patokan untuk melihatnya. Lihat aja. Apakah komunitas kita itu mendukung kalau kita mau hidup 100% bagi Tuhan? Kalau tidak, saudara sedang berada di komunitas yang salah. Apakah komunitas kita itu mempengaruhi kita untuk tidak dekat dengan Tuhan? Kalau itu yang terjadi, saya mau katakan, saudara perlu berpikir kembali. Apakah kita secara perlahan tapi pasti coba dipengaruhi untuk menghidupi cara-cara mereka yang tidak memuliakan Tuhan itu? Kalau itu yang terjadi, saya ingatkan kembali, saudara perlu mengevaluasinya. Karena lama-lama saudara pasti terseret juga. Ya. Simpson terbukti. Saudara jangan bilang begini, Pak, tapi kan kita anak Tuhan. Waduh kuasa. Saudara dengar baik. Ini Simpson belum ada di kandungan ibunya. Tuhan yang merencanakan menitipkan dia di kandungan ibunya. Alkitab tadi berkata demikian, sebab semenjak dari dalam kandungan Simpson ini adalah nazirnya Tuhan. Bukan Pak Nazir ya, tapi nazirnya Tuhan. Apa sih artinya nazirnya Tuhan? Nazir itu dari kata Ibrani, nazir. Artinya seseorang yang mengkhususkan diri. Atau seseorang yang dikhususkan, ditahbiskan untuk apa? Untuk Tuhan. Kenapa mengasingkan diri dan diasingkan? Karena ada dua versi dan dua-duanya berlaku. Contohnya begini, oleh karena hal tertentu, oleh karena pergumulan tertentu, sehingga saya datang kepada imam dan berkata, saya membuat komitmen kenaziran bahwa sekian lama saya mau mengasingkan diri dulu sampai apa yang saya gumuli itu saya terima. Itu dari pihak manusia. Jadi dia benar-benar memfokuskan diri kepada Tuhan. Nah, tapi yang kedua, dia nazirnya Tuhan. Artinya Tuhan sendiri yang memilih orang ini dan mengkhususkan orang ini untuk pekerjaannya, dan itu Simpson. Tapi apakah dengan demikian hidupnya jadi baik-baik saja? Tidak. Justru orang yang dikhususkan Tuhan ini sejak dari dalam kandungan, hidupnya kacau banget. Oleh karena apa? Komunitas dan pergaulan yang salah. Ayo, kalau saudara mulai merasa kehidupannya kacau, coba cek ke sana. Jangan-jangan pergaulan saudara itu salah. Kalau saudara pada akhirnya kurang minat doa, kurang minat komsel, kurang minat baca Alkitab, coba cek saudara sedang bergaul dengan siapa. Amin. Bisa dipahami saudara? Ayo. Dan ketika saudara tidak menyadari itu, itulah pintu kekacauan masuk dalam kehidupan kita. Pergaulan yang salah saudara. Yang ketiga kita lihat, penyebab ketiga kekacauan bisa masuk dan terjadi dalam kehidupan seseorang, yaitu tidak menanggapi rencana Tuhan dengan serius. Tidak menanggapi rencana Tuhan dengan serius. Ayo kita kembali ke pasal 13 tadi yuk saudara. Ayat 5 berkata demikian. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Jelas saudara ya? Rencana Tuhan menghadirkan Simpson di tengah-tengah keluarga Manoah itu jelas.
Karena melalui Simson, Tuhan mau menyelamatkan umatnya dari siapa? Dari jajahan orang Filistin. Sehingga Tuhan mengkhususkan Simson. Tapi apakah Simson menanggapi dengan serius? Tidak. Tidak. Simson ini gagal dengan kehidupan rohaninya. Dia tidak pernah benar-benar serius dengan Allah. Dan itu muncul lebih dari satu kali dalam cara dia menjalani kehidupannya sebagai nazir Tuhan. Itu sangat kelihatan. Dan itu bisa kita lihat. Yang pertama, saudaraku, dia selalu melakukan urusannya sendiri. Dia selalu hidup untuk dirinya sendiri. Gaya hidupnya itu begitu egois, penuh nafsu. Bahkan saudara, ia melanggar hukum kenaziran yang merupakan ketetapan Allah dalam hidupnya. Emang ada hukum-hukum kenaziran ketika seseorang? Ada. Di kitab-kitab Musa itu diatur. Coba kita lihat di dalam, kalau saya tidak salah, coba kita buka dulu Bilangan pasal 6, saudara ya. Bilangan pasal 6. Inilah aturan-aturan bagi seseorang yang menjalani kenaziran. Saya perhatikan, saya baca Bilangan pasal 6. Judul berikutnya, hukum mengenai kenaziran. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, ayat 3, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur. Ini ketetapan ini hukum Nasir. Menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang Nasir janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ini diindahkan oleh Simson? Nanti Bapak Ibu baca, ketika dia ada di negeri orang Filistin, dia di sana mengadakan perjamuan-perjamuan dengan orang Filistin. Perjamuannya, minumannya apa? Anggur. Jadi manusia ini yang dipilih Allah ini, yang direncanakan Allah, tidak pernah serius dengan Tuhan. Dia begitu menganggap sepele apa itu kenaziran. Padahal itu ketetapan Tuhan bagi dia. Hukumnya tidak boleh minum anggur. Bahkan apapun produknya dari bahan baku anggur, tidak boleh menyentuh orang ini. Pisau cukur tidak boleh melintas di kepalanya. Tidak boleh dekat kepada mayat. Dia harus benar-benar mengkhususkan diri kepada Tuhan. Tapi apakah itu dipenuhi oleh Simson? No. Dia hidup di dalam segala kedagingannya. Dia hidup dituntun oleh hawa nafsunya. Dia dituntun oleh keserakahannya, yang membuat hidupnya akhirnya kacau. Apa yang mau kita pelajari dari sini? Saya perhatikan baik. Jika saudara menganggap rencana Tuhan dalam hidupmu itu tidak terlalu serius, dan saudara tidak terlalu serius dengan kerohanian saudara, itu bisa menjadi pintu bagi kekacauan masuk dalam kehidupanmu, persis kayak Simson. Ayo, itu sebabnya mari tanggapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita dengan serius. Kalau kita tidak mau masuk dalam kekacauan itu, ayo kita belajar dari Simson, saudara.
Jangan-jangan kekacauan yang saudara alami itu juga karena 3 hal ini juga. Pertama, tidak mau belajar dari kesalahan. Yang kedua, pergaulan kita terlalu bebas. Dan yang ketiga, kita tidak peduli dengan hal-hal rohani kita. Kita tidak peduli dengan pesan-pesan ilahi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup aja menurut apa maunya kita. Saudara nanti boleh baca ya. Bahkan Simson ini ketika mau lakukan sesuatu, hampir tidak pernah manusia ini doa. Sampai segitunya. Kecuali pada hari terakhir, waktu dia mau merobohkan kuil Dagon itu. Hanya pada saat itu. Tapi sebelumnya, cari pasangan hidup. Enggak pernah itu. Dia mau melakukan apa-apa, tanya Tuhan dulu. Enggak pernah itu. Langsung aja. Apa yang ada di hatinya, apa yang dia mau, apa yang disukai, langsung aja dikerjakan sama dia. Hampir tidak pernah dia bertanya kepada Tuhan. Dan saudara lihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Cuman yang saya mau katakan demikian, saudara. Menariknya bagi saya seperti ini. Bahwa saya perhatikan Tuhan tidak menyerah dengan keadaannya Simson. Tidak. Iya, sampai pada tahap itu Simson gagal, oke. Tapi apakah Tuhan menyerah sampai di situ sehingga rencana Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari jajahan Filistin itu berhenti dan tertunda? Tidak. Tidak, saudara. Karena kalau kita lihat berikutnya, saudaraku, kita lihat dalam pasal 16 ayat 22. Dikatakan demikian. Tetapi rambut Simson mulai tumbuh sesudah dicukur. Rambut Simson itu mulai tumbuh setelah dicukur. Kekuatan Simson itu hilangkan ketika rambut dia dicukur oleh Delila. Kan itu yang Alkitab katakan ya toh. Sehingga akhirnya Simson ditangkap, matanya dua-duanya dicungkil, dibawa dia ke negeri orang Palestina, dan dia dijadikan jadi bahan hiburan mereka. Jadi bahan-bahan permainan. Lalu suatu waktu orang Palestina ini ada pesta di kuil mereka, di kuil Dagon mereka. Mereka bersuka cita di sana. Lalu mereka berkata begini, mana itu si Simson? Yuk coba bawa ke sini supaya dia menghibur kita. Karena sehari-harinya Simson ini akhirnya kerjaannya dibuat jadi tukang putar kilangan kalau orang mengirik gandum dan segala macam. Jadi itu kerjanya. Orang pilihan Tuhan ini gitu loh. Nah, waktu orang Palestina itu sedang bersuka cita dalam pesta pora, mereka ada semua di kuil, yang ada di sana 3.000 lebih. Lalu dihadirkanlah Simson di situ. Ketika dihadirkan Simson, disuruhlah Simson melawat dan semua orang terbahak-bahak di sana. Nah, Alkitab katakan demikian. Rambut Simson yang kena cukur itu sudah mulai tumbuh. Saya baca beberapa literatur, saudaraku, dikatakan demikian. Di mana pembaharuan dimulai dalam diri Simson kembali. Kenapa? Karena pada akhirnya, saudaraku, pada saat itulah Simson datang berbalik kepada Tuhan, mengingat Tuhan dan berdoa, memohon supaya kekuatannya yang semula itu dipulihkan. Apakah surga berespon? Berespon. Alkitab berkata, Tuhan mendengar doa Simson yang terakhir kali itu untuk memulihkan kekuatannya, sehingga dia merangkul 2 tiang utama dari kuil itu, lalu menggoyang bangunan itu
roboh semua, dan semua orang yang ada di dalam kuil itu mati tertimpa oleh bangunan itu, termasuk Simson. Dan Alkitab berkata di dalam pasal 16, yang mati terbunuh pada saat kematian Simson jauh lebih banyak daripada waktu dia masih hidup. Artinya apa? Misi Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel melalui Simson tetap terwujud. Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Ketika Simson mengalami perubahan di dalam hatinya, dia mau balik kepada Tuhan. Itu satu-satunya doa yang dicatat mengenai Simson, di mana dia memohon petunjuk Tuhan selama hidupnya. Artinya apa, saudara? Artinya begini, mungkin selama ini hari-hari hidup kita habisi atau kita lewati dengan kekacauan-kekacauan. Oleh karena apa? Oleh karena kita tidak mau belajar dari kesalahan. Yang kedua, oleh karena pergaulan kita terlalu bebas. Yang ketiga, oleh karena kita tidak terlalu peduli dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tidak terlalu peduli dengan hal-hal rohani kita, sehingga kita mengalami kekacauan-kekacauan. Dengar baik, apa yang harus kita lakukan? Lakukan seperti lakukan Simson. Baliklah kepada Tuhan. Datanglah kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan tetap akan mendengarkan kita dan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Ada sebuah penghiburan yang saya lihat di dalam hal ini ketika saya baca Ibrani pasal 11. Coba kita lihat, saudara. Ibrani pasal 11 ayat 32. Ibrani 11:32. Coba kita baca ini bersama-sama. Penulis Ibrani berkata apa di sini? 1, 2, 3, iya. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Maksudnya ini apa? Penulis kitab Ibrani ini, saudara lihat dari ayat-ayat sebelumnya itu, menceritakan tokoh-tokoh iman. Karena iman si ini, karena iman si ini, karena iman si ini. Nah, di dalam ayat 32 dikatakan demikian. Sebenarnya masih banyak orang yang disoroti karena imannya. Tapi kalau saya harus tulis semuanya itu, tidak cukup waktu. Salah satu yang disoroti di sana yang punya iman kepada Tuhan itu, akhirnya itu tersorot siapa? Simson. Apa maksudnya itu? Bagi saya secara pribadi itu menarik dan menantang. Kenapa nama Simson terselip di sana? Karena Tuhan mau beritahukan, hidup orang sejelek apapun, ketika dia mau balik kepada Tuhan, orang ini bisa menjadi pahlawan iman. Amin. Amin. Karena Tuhan mau beritahukan kehidupan orang sehancur apapun, segagal apapun, tapi selama mereka mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan tetap hargai pertobatannya, dan Tuhan tetap bisa pakai orang itu untuk tujuan kemuliaan Tuhan. Amin. Dan namanya tercatat model Simson begini. Itu sebabnya, ayo saudara, ayo. Seberapa banyak kegagalan yang sedang kau lalui karena mungkin 3 hal tersebut. Ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin itu last time, saudara ya. Ini kesempatan terakhir seperti yang dilakukan oleh Simson. Lakukan saja. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti menghargainya. Dan tetap akan pakai seperti yang direncanakannya dalam kehidupan kita. Sebab kalau Tuhan hanya akan memakai orang-orang sempurna, tidak banyak pekerjaan Tuhan yang bisa terlaksana di muka bumi ini. Tapi oleh kemurahannya, orang yang hidupnya hancur pun, ketika mereka mau datang dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan tetap pulihkan mereka, dan Tuhan tetap akan pakai hidup mereka. Itu sebabnya jangan lewatkan kesempatan ini.
Jangan buang-buang waktu ini. Lebih baik kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Biar Dia yang memakai hidup kita seperti yang direncanakan bagi kita dari semula. Yang percaya dan mau katakan amin. Kita datang kepada Tuhan.